Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia dan saya Ania Tanada. Dalam video ini kita akan membahas tentang kelompok sosial. Pembahasan pertama akan berisi tentang apa itu kelompok sosial. Dan dalam video ini kami akan menjelaskan materi lanjutan dari kelompok sosial. Kira-kira manusia bisa nggak sih hidup sendiri? Menurut kamu gimana? Yakin bisa? Jawabannya gak bisa ya gengs. Kita sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain di kehidupan sehari-hari. Itulah alasannya mengapa manusia membentuk kelompok sosial. Mulai dari keluarga, teman-teman terdekat, hingga keanggotaan di suatu perkumpulan resmi di masyarakat. Semua itu adalah macam-macam kelompok sosial yang terbentuk secara sengaja maupun tidak sengaja. Pengertian dari kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan dua orang atau lebih yang membentuk suatu kesatuan dan saling melakukan interaksi sosial. Mengapa kelompok sosial penting? Pertama, membantu manusia berinteraksi dan bekerja sama. Lalu yang kedua, menjadi tempat berbagi nilai, norma, dan budaya. Ketiga, membentuk kepribadian dan identitas seseorang. Lalu yang keempat, mendukung terciptanya keteraturan dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas syarat-syarat kelompok sosial. Nah, ada 3 syarat terbentuknya kelompok sosial. Sini, aku jelasin di bawah ini ya teman-teman. Yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih. Berarti, kalau sendiri bukan kelompok sosial ya teman-teman. Yang kedua, membentuk kesatuan atau grup berdasarkan kesamaan, baik itu kesamaan sekolah, tempat tinggal, keturunan, bahkan hobi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya interaksi sosial yang intens, baik itu antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Berikut adalah tujuan dari kelompok sosial. Beberapa tujuan umum dari kelompok sosial yaitu pertemanan dan dukungan sosial. Misalnya, kelompok food vlogger dibentuk untuk berbagi minat dan ketertarikan yang sama. Lalu ada pertukaran informasi dan pengetahuan. Misalnya, seperti kelompok food vlogger yang saling berbagi tips, membuat konten, rekomendasi tempat makanan enak, atau makanan yang sedang viral. Lalu ada sebagai identitas dan jati diri. Lalu ada kerjasama dan kolaborasi. Misalnya para anggota akan bekerja sama agar acara pensi di sekolah dapat sukses. Mulai dari membuat tema, susunan acara, hingga mencari bintang tamu. Nah, adakah faktor pembentuk kelompok sosial? Yang pertama itu adalah kesamaan genealogi. Yang kedua ada kesamaan geografis. Nah, kesamaan geografis ini berdasarkan wilayah tempat tinggal saat ini, juga berdasarkan wilayah asal. Selanjutnya ada kesamaan kepentingan. Dan yang terakhir itu ada kesamaan keyakinan atau agama.
Kita lihat ciri-ciri kelompok sosial teratur. Yang pertama ada kesadaran sebagai anggota, hubungan timbal balik, struktur, norma, dan perilaku. Adapun penjelasan dari ciri-ciri kelompok sosial secara teratur tadi, yang pertama, kesadaran sebagai anggota. Kamu mengakui bahwa kamu adalah bagian dari sebuah kelompok dan orang lain juga mengakui kamu sebagai bagian dari mereka. Yang kedua, ada hubungan timbal balik. Nah, ada interaksi yang intens antar anggota dalam kelompok. Interaksi ini tidak harus selalu tatap muka ya, tetapi interaksi lewat chat grup atau video call juga bisa. Dan yang terakhir itu ada struktur, norma, dan perilaku. Nah, struktur itu seperti pembagian peran dalam kelompok. Norma itu pedoman tingkah laku untuk seluruh anggota, dan pola perilaku itu adalah aktivitas dalam kelompok. Adapun ciri-ciri kelompok sosial tidak teratur, yaitu kelompok sosial yang tidak teratur adalah kelompok yang tidak memiliki struktur formal atau aturan yang ketat. Kelompok semacam ini sering terbentuk secara spontan dan bisa bersifat sementara. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan video kami mengenai kelompok sosial. Semoga video ini dapat membuat Anda